adik-adik, kenalin nama kakak Endang Samosir, salah satu mahasiswi di kampus negeri yang ada di Medan. Nah, di channel ini kita akan belajar tentang materi ekonomi, baik dari jenjang SMA maupun jenjang lainnya. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, dalam materi ini ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua adalah cabang ilmu ekonomi. Yang ketiga adalah motif ekonomi. Yang keempat adalah prinsip ekonomi. Yang kelima adalah kebutuhan dan keinginan. Dan yang keenam adalah benda atau alat pemuas kebutuhan. Nah, untuk materi yang pertama adalah tentang pengertian ilmu ekonomi. Nah, ketika mendengar kata ekonomi, apa sih yang muncul di pikiran kita? Uang, Kak. Pasti itu yang paling sering. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih itu ilmu ekonomi? Secara singkat, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang dimana berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Maka dapat kita simpulkan secara sederhana, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga. Selain itu, dapat kita katakan juga bahwa ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan kita mempelajari ekonomi apa sih, Kak? Nah, tujuan kita mempelajari ekonomi yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan agar mencapai kemakmuran dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama produksi. Siapa sih yang gak tahu ketiga kegiatan ekonomi tersebut? Apa sih itu produksi? Produksi adalah proses mengubah bahan mentah ataupun bahan baku menjadi barang jadi. Pelaku kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran suatu barang atau jasa kepada konsumen. Nah, pelaku dari kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Pelaku kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Nah, materi selanjutnya adalah cabang ilmu ekonomi. Nah, untuk cabang ilmu ekonomi ini ada 7 yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua adalah ilmu ekonomi publik, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi industri, yaitu cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam industri. Yang keempat adalah ilmu ekonomi internasional, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Nah, yang kelima adalah ilmu ekonomi regional, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Dan yang keenam adalah ilmu ekonomi sumber daya alam, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah ilmu ekonomi syariah, yaitu cabang ilmu ekonomi syariah bertujuan untuk menerapkan ekonomi syariah. Materi selanjutnya adalah motif dan prinsip ekonomi. Manusia sebagai makhluk ekonomi selalu bertindak ekonomi
untuk memperoleh kebutuhan hidup yang dibatasi oleh kemampuan. Artinya, setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda, dan satu manusia tidak mungkin memiliki semua kemampuan yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Nah, jadi apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah alasan ataupun tujuan seseorang sehingga seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Selanjutnya, apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi merupakan dasar atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, materi selanjutnya adalah kebutuhan dan keinginan. Pasti ada di antara kita yang sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan dan berpikir, mana sih yang harus didahulukan, kebutuhan atau keinginan? Apa sih perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Sementara kita memiliki kebutuhan dan juga memiliki keinginan. Namun, apakah yang menjadi skala prioritas kita? Nah, kebutuhan adalah suatu yang harus kita penuhi terlebih dahulu dibandingkan keinginan agar mampu meneruskan hidup. Artinya, kebutuhan harus lebih kita utamakan dibandingkan dengan keinginan. Kebutuhan sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya. 2. Kebutuhan berdasarkan waktu. 3. Kebutuhan berdasarkan sifat. Dan keempat, kebutuhan berdasarkan subjek. Nah, kita akan membahas satu persatu keempat kebutuhan tersebut. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya masih terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kebutuhan mutlak. Jika mendengarkan kata mutlak artinya tidak dapat diganggu gugat. Artinya ini sudah pasti, artinya sudah pasti kita butuhkan seperti itu. Nah, kebutuhan mutlak ini adalah kebutuhan yang dimana mau tidak mau harus kita memenuhinya agar mampu melakukan kelangsungan hidup. Contohnya makan, minum, dan juga udara. Yang dimana mau tidak mau kita harus memenuhi ini agar kita mampu memenuhi dan juga melakukan kelangsungan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang harus kita penuhi untuk kehidupan yang lebih layak. Sebagai contoh, makanan, minuman, pakaian, rumah, kesehatan, dan juga pendidikan. Yang ketiga, kebutuhan sekunder. Ketika kebutuhan primer kita sudah terpenuhi, artinya masih ada kebutuhan lain yang ingin kita penuhi dalam diri kita. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang timbul akibat sudah terpenuhinya kebutuhan primer. Contohnya, kebutuhan rumah tangga ataupun sepeda motor. Nah, untuk kebutuhan sekunder ini juga berbeda tergantung kepada kondisi ekonomi seseorang. Artinya, kebutuhan sekunder saya belum tentu sama dengan kebutuhan sekunder orang lain. Namun pada dasarnya ini memiliki kesamaan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Ini biasa kita dengar dengan barang-barang mewah ataupun kebutuhan mewah, di mana kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan tersier ini. Contoh mobil, emas, pesawat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas kebutuhan berdasarkan waktu dan sifat. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan waktu masih terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang mau tidak mau harus kita penuhi atau tidak dapat ditunda. Contohnya, saat sedang lapar kita harus makan. Saat sedang haus kita harus minum. Ataupun saat sedang sakit kita harus minum obat. Yang dimana ini tidak dapat kita tunda. Ataupun jika kita tunda, ini dapat mengakibatkan kendala dalam keberlangsungan hidup kita. Selanjutnya adalah kebutuhan yang
akan datang ataupun kebutuhan yang kita butuhkan di masa yang akan datang, yaitu kebutuhan yang disiapkan untuk kedepannya atau jaga-jaga kedepannya. Contohnya, tabungan ataupun bisa juga payung sebelum hujan. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan sifat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, di mana kebutuhan jasmani adalah yang berhubungan dengan fisik ataupun jasmani kita. Contoh, olahraga, makan dan minuman yang sehat, serta beristirahat yang cukup. Yang kedua adalah kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa kita. Contohnya, beribadah, rekreasi, ataupun hiburan. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjek terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebutuhan individu artinya perorangan, kebutuhan personal sehingga antara saya maupun teman-teman ataupun orang lain kebutuhan individunya itu berbeda. Artinya setiap orang, setiap individu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Contoh, untuk seorang siswa tentunya membutuhkan buku dan pulpen. Sedangkan untuk seorang petani pada umumnya membutuhkan cangkul untuk mengolah lahan. Yang kedua adalah kebutuhan kolektif, artinya dibutuhkan secara luas bukan hanya perorangan. Nah, kebutuhan bersama dalam suatu lingkungan masyarakat. Contohnya, jembatan, rumah sakit, ataupun tempat rekreasi. Materi selanjutnya adalah alat pemuas kebutuhan. Untuk memperjelas mengenai pengertian dari alat pemuas kebutuhan manusia, berikut akan dikelompokkan berdasarkan sifat, fungsi ataupun tujuan penggunaan, wujud, cara penggunaan, dan cara pengerjaannya. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah satu, barang ataupun alat menurut sifatnya. Berdasarkan sifat atau langkah tidaknya, barang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang ekonomis dan juga barang bebas. Barang ekonomis adalah barang yang jumlahnya terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan manusia, sehingga untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan baik tenaga maupun uang, misalnya makanan, minuman, pakaian, rumah, dan air mineral yang semuanya harus kita dapatkan dengan adanya pengorbanan, baik pengorbanan dalam hal uang ataupun hal lainnya yang dimana pengorbanan ini kita harus membayar sejumlah harga tertentu untuk mendapatkan barang tersebut. Selanjutnya adalah barang bebas, yang dimana barang yang tersedia atau tidak terbatas jumlahnya, sehingga untuk memperolehnya tanpa mengeluarkan pengorbanan. Misalnya air, udara, sinar matahari, angin, dan hujan yang dapat kita peroleh tanpa melakukan pengorbanan. Namun tanda kutip, jangan membahas udara ataupun oksigen di rumah sakit ya. Itu memerlukan pengorbanan. Di sini kita membahas yang secara bebas kita dapatkan dari alam. Nah, materi selanjutnya yaitu kedua, barang menurut fungsinya. Barang menurut fungsi ataupun tujuan penggunaannya dapat dibedakan menjadi barang konsumsi dan juga barang produksi. Yang pertama, barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia ataupun barang jadi. Barang konsumsi tersebut juga barang siap pakai ataupun dapat langsung kita gunakan, seperti sepatu, baju, kaos, dan televisi. Yang kedua, barang produksi ataupun barang modal. Artinya barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia ataupun konsumen, tetapi merupakan alat pembantu dalam proses produksi. Misalnya, mesin produksi, gedung bangunan pabrik, tanah, dan bahan baku. Yang ketiga,
barang menurut wujudnya. Alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang konkret ataupun berwujud dan barang abstrak tidak berwujud. Yang pertama, barang konkret, nyata ataupun material adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berupa zat, dapat diraba dan dapat dilihat. Artinya ini kita maknai terlebih dahulu. Dapat dilihat, dapat diraba. Artinya ini dapat kita nikmati ataupun dapat kita lihat secara nyata ataupun secara material. Misalnya rumah, makanan, sepeda motor, mobil, dan perhiasan, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah barang abstrak atau immaterial. Adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak dapat diraba dan dilihat, tetapi dapat dirasakan atau lebih dikenal dengan jasa. Misalnya nama baik atau goodwill, hak cipta, hak merek, dan hak dagang. Nah, keempat, barang menurut penggunaannya. Menurut cara penggunaannya, barang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Kita bahas yang pertama, barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan. Artinya, bila mana tidak ada barang yang satu, maka dapat digantikan oleh barang yang lainnya. Misalnya, baju dengan kaos, teh dengan kopi, mobil dengan sepeda motor, dan kompor dengan tungku. Nah, ini kita harus maknai dapat digantikan. Yang kedua adalah barang komplementer, adalah barang yang dapat saling melengkapi. Artinya, cara penggunaannya digabungkan dengan barang yang lain. Misalnya, baju dengan celana ataupun baju dengan rok, kopi dengan gula, mobil dengan bensin, kompor dengan minyak tanah, gas dengan tabung gas, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, kita harus memaknai ini, barang menurut penggunaannya. Artinya ini poin pentingnya adalah substitusi saling menggantikan, komplementer saling melengkapi. Komplit artinya harus melengkapi antara satu sama lainnya. Dan yang kelima ataupun yang terakhir adalah barang menurut cara pengerjaannya. Berdasarkan proses pengerjaannya, barang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, barang mentah ataupun bahan mentah, yang dimana barang yang baru dihasilkan oleh alam. Misalnya hasil perkebunan, hasil laut, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi. Misalnya tepung, kain, dan kulit. Yang ketiga, barang jadi adalah barang yang telah selesai mengalami proses produksi dan langsung dapat dikonsumsi. Misalnya sepatu, kaos kaki, tas, dan pakaian. Di sini kita akan ambil satu contoh. Barang mentahnya dia adalah kapas. Barang setengah jadinya kita konsumsikan menjadi dua. Satu menjadi benang dan satu sudah menjadi kain. Dan barang jadinya sudah menjadi baju, celana, dan lain sebagainya. Itu adalah barang menurut cara pengerjaannya. Nah, demikian materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga materi ini berguna dan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, kakak mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye. Terima kasih.